Sobat Master, selamat sore nih. Ini di alumni malam minggu ini sangat berbeda. Apa yang membuat kita beda kali ini? Dari alumni malam minggu kedatangan Sri Kandi, ya Sri Kandi ya? Iya benar. Sri Kandi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berat nih. Ini kedatangan Sri Kandi ini nih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, karena beliau adalah seorang perempuan yang harus memposisikan diri antara tugas dan kodratnya selaku perempuan. Nah, ini kita kumpas tuntas dengan beliau. Sebelum kita melangkah lebih jauh dengan siapa dan mengapa, kita kenalan dulu dengan Teteh yang cantik ini. Teteh, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kang Budi. Nah, ini suara Masnya udah aura-auranya udah ini. Teh, bisa disapa sahabat Master untuk di alumni malam minggu sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum wargi Bandung, sahabat Master sekalian, selamat sore. Saya Kastiana dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Bekerja di Sub Kota Bandung di bidang PDKT. Saya lahir di Nganjuk, Kang. Waduh. Tahu Nganjuk? Tahu tempat posisi manusia purba ya? Nganjuk kalau di Bandung tuh Nganjuk Ngutang. Nah, Nganjuk kota kecil di Jawa Timur. Saya di sini merantau. Sudah 15 tahun di Bandung. Bentar, merantau 15 tahun di Bandung. Sekarang kalau 2020 berarti di Bandung tahun berapa? Di Bandung 2003. 2004. Sorry, ketika di Bandung 2003-2004 sekolah atau udah dinas? Enggak. Saya ikut suami karena suami kerja di sini, dinas di sini. Oke. Berarti masa waktu sebelum ke Bandung itu habis di Kota Nganjuk. Masa muda aja di Kota Nganjuk. Ini kita kupas nih malam minggunya Teh Eka ini di Nganjuk dan di Bandung, apa yang membedakannya sebelum dinas sebelum kerja. Waktu mudanya malam minggu di Nganjuk gimana? Kalau di sana malam minggu dari SMP ya, mulai cabe-cabean ya. Cabe-cabean malam minggunya naik sepeda. Naik sepeda. Kalau mau apa namanya? Kalau di sini kencan ya. Kalau di sana ngapain? Apa sih yang cinta-cinta monyet kayak gitu? Ketemuannya di sawah. Di sawah. Pinggir sawah. Iya bener, pinggir sawah. Ya gimana ininya anak, tapi beda ya sama anak-anak sekarang. Udah main HP apa, SMS kayak gitu-gitu. Sekarang WA. Dulu mah nggak, main surat. Betul. Pakai surat. Tapi itu yang membedakan sisi romantisnya. Coba, ketika kalau kangen, dulu kita menulis sepucuk surat dan berbeda. Dan kalau sekarang kan lebih ke digital itu. Bener. Kalau saya pernah nonton serangan di Jogja, itu perbandingannya kalau pulang perang itu para istri dan kekasihnya nunggu. Mereka harus cemas dengan secari kertas. Terus suami datang dari kereta, itu mereka harunya gila ya. Iya, tapi sekarang cukup di WA say. Maksudnya kadar sisi romantisnya. Ngepap dong. Gitu. Sekarang. Jadi sisi romantisnya berbeda kali ya. Nah, bukan permasalahan ya. Pernyataan selanjutnya, kenapa bisa nyangkut di Bandung? Ya karena itu suami dinasnya di Bandung, jadi saya harus mengikuti. Tapi suami dulu di Nganjuk dinas. Dari pertama dia dinas di sini. Dari pertama di Bandung. Di sini. Kemudian nah ini balik sorry. Pulang kampung nemu lagi. Tas Jalara soko kuliner. Itu batu naik ke sik turun. Teteh tong kita kumujang teh. Nah ini sangat menarik sisa romantis Teh Eka nih. Jadi suaminya asli dari Nganjuk, dinas di Bandung, balik lagi ke Nganjuk, gitu ya? Belum, masih di sini, masih di sini kita. Terus kuncup tiba ulam cinta di tiba itu dari mana? Dia dulu sering, pertama kan aku masih SMP ya, udah tahu aku ini. Nah, semenjak aku udah SMA sering pulang kampung. Sering pulang kampung. Nah, ini teh jadinya sering ketemu gitu si Mas teh. Terus
ya gitu dari SMA terus nunggu. Oke. Udah kelas 3 nunggu karena mungkin katanya ya, kata suami saya, oh si manggilnya pesek. Nah, panggilannya pesek. Loh, si pesek kok udah gede tambah cantik ya gitu. Katanya loh ya. Oh bisa nih gitu. Jadi nunggu. Jadi sebulan sekali pulang. Semenjak tahu aku udah gede gitu. Ada bunga desa gitu ya. Nah, gitu. Bedanya jauh, Kang. Oke. Memang. Sorry. Ketika mungkin besar kecilnya ada benih juga ya. Ya. Oke. Malam minggu pertamanya seperti apa? Malam minggu. Dengan ini suami. Tapi nyumput-nyumput ya, backstreet ya. Ini malam minggunya nyumput-nyumput, Bro. Ternyata. Di nganyuknya nyumput-nyumput. Iya. Ah. Backstreet. Oke. Pernah. Kenapa backstreet pertanyaannya? Apa ya? Ya malu kayaknya. Maksudnya belum diketahuin orang tua gitu kan. Padahal sebenarnya udah tahu sih, tapi kitanya apa ya? Ya gitulah, malu. Jadi pernah waktu dulu mau camping, sebenarnya saya nggak camping, tapi dibawa main ke Bandung pernah. Usaha bro. Pernah itu teh. Jadi nanti pengen nggak, maksudnya dia tuh ini loh Bandung gitu. Yes. Nanti kamu kalau serius sama aku, nah di sini tempatnya, di situ. Masuk ke perangkap. Gitu. Dia mah nggak bertele-tele, langsung ke orang tua. Oke. Saya kan mau. Yes, I do. Oke. Nggak pacaran lama. Oke, setuju. Lalu pindah ke Bandung. Ya, pindah ke Bandung. Ikut dengan dinas. Nah, ketika ikut dengan dengan suami dinas di Kota Bandung, jadi ibu rumah tangga dong. Ya. Nah, sekarang relevansinya masuk ke dinas perhubungan dari mana? Lama ya berarti saya jadi ibu rumah tangga yang bener-bener nggak terganggu tuh. Ya pingin ngabdi aja kalau saya di Disub. Pengen ngabdi. Kenapa jatuhan masa Disub tidak ke dinas lain? Pernah ya dulu ditawarin kerja di bank, pernah. Cuman suami nggak mengizinkan karena katanya sih kalau di swasta tidak ada masa depannya, katanya suami saya gitu. Kalau di dinas ya mungkin nanti bisa diangkat jadi PNS seperti itu. Sebenarnya pilihannya seperti itu sih. Tapi kan kita mengabdi dulu kan. Tujuannya itu. Berapa lama di Disub? Udah mau 4 tahun ya. Udah mau 4 tahun. 4 tahun di Disub Kota Bandung. So, selama di Disub punya pengalaman menarik apa nih? Banyak suka dukanya ya. Pertama karena dari awalnya ibu rumah tangga yang suka senam, ngabring, anaknya sekolah kita mabar kan, bring ka ditu, bring ka dieu kan gitu, makan ke sana, makan ke sini, cuman gitu aja, senam apalah itu, nongkrong kayak gitu. Nah tiba-tiba kerja, ada kagetnya, kan? Yang membuat kaget? Gening kieu nya. Di Disub ya? Bukan, digawe teh mending gini ya. Yang tadinya kalau bisa santai-santai, sekarang pulang kerja tuh nggak mau main, nggak mau ini, udah we tiduran depan TV kayak gitu, menikmati kayak gitu karena liburnya kan ya cuman 2 hari ya, jadi harus manfaatkan itu, apalagi bagi sama keluarga. Nah itu gimana cara membaginya antara gawean dengan pekerjaan? Pagi jam 4 bangun, jam 4 udah bangun, sarapan, nyiapin sarapan, entah itu bikin nasi goreng, entah bikin sambal goang, goreng tempe, ceplok telur, pagi-pagi harus ada sarapan. Jam 5 mandi, habis mandi, sholat, bangunin anak sama suami, udah nyiapin seragam suami, seragam anak, udah mereka udah siap setengah 6 sarapan, jam 6 berangkat sama-sama. Semuanya keluar? Semuanya keluar. Harus ada makanan di rumah, karena kan kalau
suami tuh Pulang duluan. pulang sore. Oke. Nah, jadi aku udah harus nyiapin kan. Nah, itu harus ada. Jangan sampai gini loh. Obong kita kerja gitu. Terus kita nggak Memenuhi kewajiban. terus nggak masak, nggak ini gitu. Nggak ini karena makanan di luar kadang-kadang bosan kita. Tetap kangen makan masakan istri di rumah. Kayak ibaratnya sambel aja. Kita nyambel Bu Imas terus kan lama-lama bosan. Bu Imas, tahu kan ya Bu Imas. Nah, itu pasti kangen yang sambil bikinan aku. Mah masak ini. Sabtu Minggu pasti namanya masak itu. Pernah diprotes sama keluarga? Enggak. Enggak pernah. Mendukung. Mendukung. Orang tua mendukung, suami mendukung, anak juga. Pernah terbesit untuk berhenti? Tidak. Tidak. Karena sulit membagi waktu tidak juga. Jadi Enggak jalan balance. oke. Aku bisa ngatur waktu. Rumusannya apa? Apa ya rumusnya? Rumusnya kalau ke keluarga ya, Yes. saling percaya, apa ya, bisa jaga waktu, terus komunikasi. Misalkan nanti nanti aku nggak bisa pulang cepet, ada giat, aku bilang kayak gitu. Oh ya, bilang gitu. Gantian suami nyiapin buat anak. Oke. Nah kayak gitu. Nanti kalau suami lembur apa gimana gitu, aku nyantai di rumah. Kan nggak harus kita nyiapin makanannya dia karena dia pulangnya malam gitu. Aku bisa santai. Anak jaga, kan karena anak udah gede. Ini karena satu lifting kayaknya satu frame ya. Stylenya jadi sudah saling memahami posisi. Pekerjaan lapangan tuh seperti apa itu udah tahu. Beda kalau ketemu dengan punten misalkan suaminya pemain band, itu kan tuh bertolak belakang pasti ini dunia Dolmi Sasol. Kali ini masih Doremi, aman, tidak ada nada. Mungkin ya karena kutip. Nah Iya. ini kalau tadi di seputar itu, nah kegiatan perhubungan apa lagi? Saya nggak ini sih. Diminum waktu airnya dari hotel gitu. Lalu kegiatan selain dari dinas perhubungan aktivitasnya? Nggak ada, saya full kerja, full di Disub. Oke. Di Disub jadi apa, di bagian apa maksudnya? Apa Saya tugasnya tuh tadi di Disub? saya di bagian dokumentasi. Dokumen. Awalnya 2017 di pengaturan lalu lintas, Pengaturan lalu lintas. berdampingan sama polisi. Nah, yang sekarang di TL di pos-pos. Nah, lampu merah kan suka ada itu rekan-rekan saya. Nah, pertama saya di situ, terus dipindah pernah di Posko Marka, operator yang menerima laporan semua rekan-rekan yang di beberapa titik kota Bandung itu, lalu lintasnya kayak gitu. Pindah lagi ke OCP, Gakum, URC pernah. Itu OCP, operasi cabut pentil. Operasi cabut pentil. Ini menarik nih. OCP. Pentil, bro. Gimana tuh kerjaannya? Nyabut-nyabutin orang, punya orang? Akang tahu yang suka di RSHS. Ya. Nah, itu kan ngejajar mobil banyak tuh panjang. Betul. Nah, itu kan nggak ada rambunya. Oke. Nah, itu nggak ada marka jalannya. Oke. Nah, sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya. Nah, babat habis, Oke. cabutin. Tapi nggak jera-jera ya sampai sekarang. Atau masih tetap Hampir tiap hari saya ke sana. Itu teh. Sama apa ya? Sama sih. Kalau operasinya di Disub seperti itu. Pengaturan lalu lintas kalau pagi, live IG kayak gitu, kita cuap-cuap, selamat pagi wargi Bandung, melaporkan arus lalu lintas seputaran Antapani, Cicadas. Nah seperti itu, cuap-cuap dulu. Selama di Disub, pengalaman yang menarik apa? Banyak ya. Ambil 3.
lebih banyak kenal misalkan kayak ya kalangan inilah orang penting lah, kayak Pak Wali kita kenal baik, Pak Wakil kita kenal baik, seperti itu. Lalu Terus banyak temen, banyak sharing, dengerin curhatan anak-anak muda zaman now. Nah, terus ya sekarang udah bekerja kan beda ya. Eh, kita mau beli sesuatu apapun pribadi sendiri nggak usah bilang suami ini itu, nggak usah, karena sudah bekerja jadi bisa langsung ini. Positifnya saya bekerja. terus dengan kondisi pandemi corona ini bagaimana? Pansus dengan Ini sibuk malah nanti. Kemarin itu lockdown, nanti gimana? itu kita di tol-tol itu, aduh, berapa minggu ya kita di apa itu PSBB itu? Hampir sebulan, 3 bulan ya. Di tol, pintu tol. Pintu tol di ring 1 tuh titik pusat kota, nah, sama batas kota. Nah itu kita ngambil dokumentasi di situ, anak-anak kan jam 6 sampai jam 2 apa jam 1 ya? Siang. Terus diganti haplusan dari siang sampai malam, seperti itu. Keliling terus kerjaanku, keliling terus. KKN kali ya, ruling nangring. Dari jam aku start dari 6:30. Oke. Di misalkan bagian timur nih, bagian timur meliputi Uber, Ujung Berung, Pasir Impun, enggak sampai Cibiru, Pasir Impun, Cicahem, Antapani, Antapani itu, terus Cicadas, terus Cikutra Suci, nah itu bagian timur. Oke. Gasibu juga, Pahlawan Suci, TMP itu bagian timur. Udah keliling di situ. Bagian selatan tuh yang paling jauh kan rumah saya Kircon, Kopo, Pasir Koja, BKR, mana lagi ya, Samsat, Suta Ibrahim Aji, nah keliling. Ini padat sekali jadwalnya. Terus cara mengatasi kepadatan, berbagi waktu dengan tim juga. Tim saya ada yang di lapangan ada 6 orang. Oke. Yang punya 6 orangnya. Sri Kandi semua. Enggak. Perempuan enggak laki-laki semua. Saya sama teman saya 2 cewek. Oke. Cowoknya ada 5, yang 1 di kantor, yang 4 di lapangan. 1 di kantor, 4 di lapangan. Nah, di kantor itu menampung semua dari kita. Oke. Hasil kita keliling, hasil kita misalkan giat apa, kirim jebret, nah langsung dibikin video, up ke IG. Oke. Jangan lupa IG-nya PDKT ya, di follow. Oh iya, tuh nanti di ini. Sekalian promosi. IG-nya PDKT di Subkota Bandung. PDKT Di Subkota Bandung. Oke. Nah, di bawah ini ada ya. Nah, oke. Nah, kemudian itu nih, kok dengan sekarang malam minggu dulu itu di sawah, nah sekarang malam mingguannya di Kota Bandung bagaimana? Beda. Kadang Warna kalau dengar malam minggu. tapi malam minggunya sekarang semenjak kerja ya gitu, malam minggunya tetap saya ngeliput di beberapa titik Kota Bandung. Sekarang setiap malam minggu Bandung ditutup jam 8 sampai jam 6 pagi. Nah, Sampai kapan? Gitu. belum ada ini info lagi. Oke. Jadi malam minggunya dengan bertugas dan keluarga sekarang apa? Malam minggu lebih main ke sama teman-teman, sama bawa anak juga. Lebih seru sih, tapi kalau apa namanya, dulu di kampung ya beda ya. Di kampung jam 8 jam 9 udah sepi. Di Bandung kan tambah malam tambah rame. Makanya kalau ke sawahnya jangan malam-malam, nanti yang muncul beda. Jadi nggak beda banget Kang, tapi ngangenin. Oke, benar. Setuju ngangenin.
Ngangenin surat apa? cintanya itu loh. Iya betul. Nganjuk ngangenin. Bandung ngangenin nggak? Pasti. Oke, setuju saya. Kenapa? Karena setiap sudut kota Bandung itu selalu menemukan sisi romantis. Ya, betul. Alhamdulillah. Hmm. Oke, begini. Sekarang ketika di dinas perhubungan, bagaimana tanggapan keluarga? Positif. Apa yang buat positif? Orang tua bangga ngelihat saya. Mungkin saya cuman masih honorer ya, pegawai kontrak ya. Nah, tapi bapak saya dukung dan motivasi saya bekerja juga karena orang tua. Pingin banget ngebahagiain orang tua. Apa sih biar bikin mereka bangga, karena saya cuman anak satu-satunya. Jadi kan ya Berharap banyak. negatifnya bukan negatif ya, susahnya tuh itu nggak ada waktu, paling setahun cuman sekali pulang ke Nganjuk. Nah Itu itu lama juga stay. ya dari 3 bulan. seminggu cuti, cuman cuti aja lebaran. Yes. Nah cuman Padahal itu Lebaran sibuk-sibuknya di Sumba. ya, aku agak-agak ini sama Pak ini ya, tahu ya Pak Kabitnya ya. Bapak saya kerja mau nggak libur nggak apa-apa, yang penting jatah untuk saya cuti mudik ada seminggu. Cuman satu itu mintanya aku teh. Dan dikabulkan. Nggak apa-apa, saya selama puasa tuh full sebulan nggak libur nggak apa-apa, asal saya dikasih itu aja. Ada Cuman bersyarat? enggak sih, nggak ada, asalkan Pak Kabit kerja yang bener, kerja bagus, disiplin, loyalitas, sip. Nah, tanggapan masyarakat sekarang dengan seperti ini atribut dinas perhubungan. Gagah ya. So, satu gagah, yang kedua Bagi saya bagi masyarakat biasanya, tapi ada yang positif negatif ya. manusiawi kan. Manusiawi. Tapi bangga sih mereka ngacungin jempol, bisa membantu bapak-bapak polisi Satlantas mengatasi kemacetan, membuat Bandung bersih dari parkir-parkir liar. Nah, yang kalau menclok-menclok pinggir jalan diderek sama kita. Ditilang itu bukan? Enggak, diderek langsung, angkut Ke ke itu mobil derek ke basement alun-alun. oh, taruh di basement. Nanti orangnya ke sana. Oke. Terus ya positif, ada namanya netizen. Ya ada yang menghujat, apalagi kalau rekayasa jalan kan kita bekerja sama polisi. Tapi kadang juga kita kena hujat. Di IG-nya PDKT itu kan banyak komen-komenan yang menghujat kita, wah disu gini kayak gitu. Tapi ada yang mengacungin jempol, bagus gini disu Bandung maju keren gitu kan. Jadi 4 tahun di Sub, siapa yang mendukung karir? Suami, anak, orang tua. Suami. Anak, orang tua. Seberapa hebat mereka mendukung karir? Kalau orang tua, sebenarnya kalau orang tua kangen ya. Maksudnya ini udah kayak lebaran nggak pulang kan saya. Lebaran kemarin karena corona Yes. nggak bisa pulang kayak gitu. Terus sebenarnya memang kalau lebaran, pas lebaran hariannya memang nggak pulang. Ya sedih lah karena saya anak satu-satunya. Kendalanya cuman itu. Di hari berharga itu tidak bisa kumpul seperti orang lain. Pernah nggak pulang. Dinas. Orang tua hanya titip salam. Orang tua titip salam saja. Sekarang video call bisa kan, bisa PC. Apa yang terucap ibu atau bapak saat masih tugas tidak balik?
apa ya kalau bahasa bahasa Sundanya ya apa ya, kalau di Jawa teh ngomongnya walah kok kebangetan. Apa ya kalau Ya, di Sundanya ya. gitu amat. Mm-mm. Tisu ada tisu. Kalau- Minum dulu. Amat. Kalau suami ngerti, Oke. dorong gitu, dukung gitu. Kalau orang tua kan mungkin kaget juga, nah gening kieu nya gitu. Gawe di Bandung teh. Jadi bayangin aja kalau semuanya kumpul nih silaturahmi gitu, banyak orang datang ke rumah aku, nah terus anaknya nggak ada, coba Iya. ya gitu. Lalu orang tua dengan, tapi orang tua masih bangga kan pada posisi seperti ini. Hanya ketika pulang ke kampung disambut bak pahlawan kan. Nggak ngomong gimana orang tua juga, cuman ya tahulah isi Pemilih hatinya. sebenarnya ya. Nah, gimana kapan pulang kan kayak gitu. Jarang menanyakan, tapi tetangga saya yang di sana itu pasti, itu bapakmu tadi nangis di rumah aku misalkan. Iya. Lah aku terus gimana, emang kayak gini keadaannya kan. Pernah itu anak aku cuma sama suami pulangnya, aku sendiri di sini. Pernah itu. Dan suami mengikhlaskan juga lah pada posisinya kan tugas. Hanya yang di orang tua yang belum bisa menerima kondisi seperti ini. Ngerti, suami ngerti, Oke. anak juga ngerti. Apalagi kalau udah dengar suara takbir kali ya. Oh, itu nangis terus malam teh. Iya, pastilah. Manusiawi kan. Manusiawi. Kebantu sama pas dinas ketemu teman-teman. Iya. Kadang teman-teman saya yang mereka yang cuma nemenin aku. Misalkan aku jenuh, libur mau kemana gitu. Ayo mbak ke ini, makan ke sini, ayo ke Lembang, ayo kemana gitu. Tetap aja pikiran mah ke Bener, desa diputer-puterin. yang ngangenin. Sebenarnya sesuatu yang berbeda tuh ada di sana. Karena dengan rutinitas TEK ini yang full, padat, banyak dan sibuk, tapi satu sisi dia punya rasa manusia, ingin ketemu dengan orang tuanya. Hanya tugas yang membatasi ini. Tapi inilah konsekuensi yang harus diambil ya. Pilihan, tidak bisa menolak. Udah pilihan dari awal dijelasin sama suami, memang kerjaannya begini. Oke. Nah, inilah bagaimana Teh Eka bisa membagi waktu antara kerja dan keluarga. Ini salah satu bagian resiko yang harus diambil. Maka ini mungkin Teh Eka bisa menyampaikan buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, biar seperti Teh Eka struggle berdiri dan mampu itu harus apa sih resepnya gitu, rumusannya? Tahan banting. Tahan banting ya. Harus dibintal ya Kang. Ya. Tahu dibintal, bimbingan mentalnya. Ya. Karena saya seorang Persit, Oke. saya sering dibintal. Saya juga pernah di asrama, Oke. tidak punya rumah pertama di Bandung. Saya tinggal di asrama, saya ngontrak juga pernah. Nah, jadi pengalaman yang seperti itu yang bikin kita kuat. Oke. Sekarang ini misalkan kasarnya gini, mau saya punya duit, nggak punya duit, biasa aja. Karena udah terbiasa dari awalnya. Udah katanya teh manja gitu. Nah, dibawalah ke Bandung. Nah, jadilah orang seperti ini. Nggak bisa apa-apa aku saya. Anak manja, masak nggak bisa. Ada pesan buat papa atau mama disampaikan ya? Selagi masih bisa didokumentasikan. Ya pesennya selalu dukung aku, anakmu yang selalu pengen pulang, Oke. pengen sungkem. Oke. Doain aku terus Oke. supaya di kerjaannya lancar, sehat terus.
doa buat emak dan bapak juga gitu. Semoga selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun, jaga kesehatan. Ini Sobat Master, ini menjadi suatu momentum kepedulian anak terhadap orang tua, keluarga, pekerjaan harus bisa diambil, karena inilah yang harus ditempuh. Karena beliau memilih seperti ini, resikonya udah keukur, hanya keadaan yang memaksa sebenarnya, memaksa seperti ini. Tapi satu sisi ini bentuk pengabdian. Nah, di penghujung acara ini Teh Eka bisa disampaikan nih 3 kata menurut Teh Eka alumni malam minggu seperti apa? Alumni malam minggu Program ini nih, lihat orang-orangnya nggak karu-karuan begini. seru, santai, gokil, asik, Wah, ya, penuh kekeluargaan, akrab, dan Itu apa ya? Jangan apa, Cis? Jangan lupa apa? Like. Jangan lupa like dan subscribe Di alumni malam. alumni malam minggunya di MPTV, oke? Oke, Sobat Master, tadi bincang-bincang kita sangat menarik, walaupun satu sisi ini sebenarnya kita ingin menguak lebih jauh sisi manusianya Teh Eka antara dinas, rumah tangga, dan keluarga. Tapi bagaimanapun ini adalah jawaban yang bisa disampaikan sisi manusiawi Teh Eka untuk bisa berbagi kepada kita selaku apa ya? Kita makhluk bersosial, makhluk butuh teman, butuh bisa berbagi. Nah, pesan tadi mengisyaratkan bahwa kita harus tetap, apapun yang terjadi tetap aja jalan, tahan banting kata Teh Eka. Jangan melihat kiri kanan, so mas go on saja. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Teteh Eka dari dari Nganjuk, dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Saya next tomorrow. Teh Eka terima kasih. Aduh, jadi kamu ada kiri kurang.